The Way to Wealth karya Benjamin Franklin. Selamat datang di ringkasan audiobook narasiku. Bayangkan hidup tanpa kebocoran kecil yang diam-diam menguras dompet. Franklin merangkumnya jadi 3 kunci tajam: kerja yang konsisten industri, hemat cerdas, dan disiplin utang. Bukan teori, tapi kebiasaan harian yang bisa kamu jalankan mulai hari ini. Jika kamu ingin mengubah waktu jadi aset dan gaji biasa, jadi tabungan luar biasa, dengarkan sampai akhir. Tiap ide langsung diikuti actions and step 24 jam, agar progresmu terasa nyata. Bayangkan sebuah pagi yang hangat di kota kecil di Amerika kolonial. Matahari mulai menyinari jalanan berbatu, para penduduk berkumpul di alun-alun untuk menghadiri lelang tahunan. Suasana begitu ramai. Ada pedagang, petani, dan pengrajin yang datang dari berbagai penjuru untuk menjual dan membeli barang kebutuhan mereka. Namun, di tengah keriuhan itu, terdengar percakapan yang lebih serius. Sekelompok orang berdiri berkerumun. Wajah mereka dipenuhi ekspresi cemas. Mereka sedang membahas kenaikan pajak, biaya hidup yang semakin berat, dan bagaimana mereka bisa bertahan di tengah tantangan ekonomi ini. Beberapa orang mengeluhkan bagaimana sulitnya menabung ketika kebutuhan terus meningkat. Yang lain menggerutu bahwa pajak yang tinggi membuat mereka sulit untuk menikmati hasil kerja keras mereka. Saat perdebatan semakin sengit, seorang pria tua yang tampak bijak berdiri di tengah-tengah mereka. Dia dikenal sebagai Father Abraham, seorang pria dengan pengalaman panjang, kebijaksanaan yang mendalam, dan pemahaman yang tajam tentang kehidupan dan keuangan. Melihat kecemasan orang-orang di sekitarnya, Father Abraham tersenyum dan berkata, "Sahabat-sahabatku, aku mendengar banyak keluhan tentang pajak yang tinggi dan kesulitan ekonomi. Namun, izinkan aku bertanya kepada kalian, apakah benar pajak adalah beban terbesar yang kita tanggung? Ataukah ada pajak lain yang diam-diam kita kenakan kepada diri kita sendiri?" Orang-orang saling berpandangan, penasaran dengan maksud perkataan Father Abraham. Dia melanjutkan, "Kita sering menyalahkan pemerintah atas pajak yang kita bayar. Tetapi tidakkah kita juga membebani diri sendiri dengan kebiasaan buruk, pemborosan, dan kurangnya perencanaan? Mari kita ingat kata-kata bijak Poor Richard. Jalan menuju kekayaan tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak yang kita hasilkan, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya." Suasana pun menjadi hening. Semua orang mulai mendengarkan dengan seksama. Father Abraham melanjutkan pidatonya dengan berbagi, pepatah, dan nasihat yang telah terbukti kebenarannya selama bertahun-tahun. Dia memulai dengan pentingnya menghargai waktu dan bekerja keras. Temanku, janganlah kita buang waktu dengan keluhan yang sia-sia. Kita sering mendengar pepatah, waktu adalah uang. Namun, berapa banyak dari kita yang benar-benar memahaminya? Jika engkau membuang waktu, engkau sedang membuang uang yang seharusnya bisa engkau peroleh. Jika engkau malas, jangan heran jika dompetmu selalu kosong. Sebaliknya, mereka yang rajin bekerja akan menemukan bahwa rezeki selalu datang menghampiri. Dia menatap orang-orang di sekelilingnya dan melanjutkan, "Lihatlah orang yang bangun lebih awal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka yang memanfaatkan waktunya dengan baik selalu memiliki lebih dari cukup. Sebaliknya, mereka yang menunda pekerjaan dan malas bergerak akan terus berada dalam kesulitan." Banyak orang mengangguk setuju, karena mereka tahu apa yang dikatakan Father Abraham adalah kenyataan yang mereka alami sehari-hari. Lalu dia beralih ke nasihat tentang hidup hemat dan menjauhi pemborosan. Menjauhi Borfang Abraham dengan nada mengingatkan. Kita sering bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi berapa banyak dari kita yang benar-benar menjaga apa yang telah kita peroleh? Berapa banyak dari kita yang menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, lalu mengeluh ketika tidak ada yang tersisa? Poor Richard pernah berkata, "Satu koin yang disimpan lebih berharga daripada 2 koin yang dihabiskan dengan ceroboh." Jadi, jangan habiskan pendapatanmu untuk kemewahan yang tidak perlu. Belilah hanya yang benar-benar penting, dan tabunglah sisanya untuk hari-hari yang lebih sulit. Father Abraham kemudian mengangkat satu jari dan menekankan, "Jangan biarkan gengsi menguasai keputusanmu. Berpakaian sederhana lebih baik daripada berhutang untuk membeli pakaian mewah. Makan makanan sederhana lebih baik daripada menghabiskan uang untuk jamuan mahal yang hanya bertahan sekejap."
Setelah berbicara tentang hemat, dia menyampaikan peringatan serius tentang bahaya utang. Jika engkau ingin tidur nyenyak di malam hari, maka jangan biarkan utang menjadi beban di pundakmu. Utang adalah musuh kebebasan. Ia mengikatmu, merampas ketenanganmu, dan menjadikanmu budak bagi mereka yang kau pinjami. Orang yang berutang mungkin bisa menikmati barang mewah hari ini, tetapi dia harus membayarnya dengan kerja keras dan kecemasan di hari-hari berikutnya. Kemudian, dia mengutip satu pepatah dari Poor Richard. Lebih baik tidur nyenyak di kasur yang sederhana daripada tidur gelisah di ranjang emas karena utang yang inspiratif. Suasana menjadi semakin dalam. Kata-kata Father Abraham menggema di hati para pendengar. Dia mengakhiri pidatonya dengan sebuah kesimpulan yang kuat. Bahwa jalan menuju kekayaan bukanlah rahasia yang rumit, melainkan kombinasi dari kerja keras, hidup hemat, dan kebijaksanaan dalam mengelola uang. Sahabat-sahabatku, ingatlah ini. Kekayaan bukanlah tentang berapa banyak yang engkau hasilkan, tetapi bagaimana engkau menggunakannya. Orang yang pandai mengelola sedikit uang akan selalu memiliki cukup. Sementara mereka yang boros tidak akan pernah merasa cukup, tidak peduli seberapa besar pendapatannya. Jadi, jika kalian ingin bebas dari kesulitan finansial, maka berpeganglah pada 3 prinsip ini. Bekerjalah dengan giat, hiduplah dengan hemat, dan jauhilah utang. Dia tersenyum dan menambahkan, lakukan ini dan kalian akan menemukan bahwa jalan menuju kekayaan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang bisa dicapai oleh siapa saja yang memiliki kedisiplinan. Dengan kata-kata tersebut, Father Abraham mengakhiri pidatonya. Para pendengar merenungkan setiap kalimat yang telah disampaikan, menyadari bahwa kebijaksanaan ini adalah kunci sejati untuk mencapai kestabilan dan kebebasan finansial. Dan sekarang pertanyaannya adalah, akankah mereka menerapkan pelajaran ini dalam hidup mereka? Begitu pula dengan kita. Akankah kita hanya mendengar atau benar-benar bertindak? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, di mana kita akan mendalami nasihat Franklin tentang waktu, kerja keras, dan produktivitas. Kita semua memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Namun, mengapa ada orang yang berhasil mencapai kesuksesan, sementara yang lain selalu merasa kekurangan? Jawabannya sederhana. Mereka yang sukses memahami bahwa waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki. Benjamin Franklin pernah berkata, "Waktu adalah uang." Kalimat ini telah menjadi pepatah klasik yang sering kita dengar. Tapi, apakah kita benar-benar memahaminya? Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana menghargai waktu, bekerja keras dengan disiplin, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan produktivitas kita. Karena jika kita menyia-nyiakan waktu, kita juga sedang menyia-nyiakan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Waktu adalah uang. Jangan buang percuma. Mari kita mulai dengan prinsip yang paling mendasar. Waktu lebih berharga daripada emas, karena emas bisa dicari kembali, tetapi waktu yang terbuang tidak bisa dikembalikan. Franklin mengingatkan kita, jika engkau menghargai hidup, jangan sia-siakan waktumu, sebab waktu adalah bahan dasar dari kehidupan itu sendiri. Pernahkah Anda merasa bahwa satu hari berlalu begitu cepat, tanpa pencapaian berarti? Kita seringkali menganggap bahwa waktu akan selalu ada, padahal detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Banyak orang mengeluh bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan hal-hal penting. Namun, jika kita benar-benar melihat gerhan ke dalam kehidupan kita, berapa banyak waktu yang kita buang untuk hal-hal yang tidak produktif? Berapa jam kita habiskan untuk menonton video yang tidak penting? Berapa banyak waktu kita gunakan untuk bergosip atau mengeluh tentang keadaan? Berapa lama kita menunda pekerjaan karena lebih memilih bersantai? Semua ini adalah bentuk kebocoran waktu yang pada akhirnya membuat kita kehilangan peluang untuk mencapai kemajuan dalam hidup. Disiplin, fondasi kekesuk semangat. Benjamin Franklin mengajarkan bahwa tidak ada kekayaan tanpa kerja keras. Orang yang bangun pagi akan memiliki hari yang lebih panjang untuk bekerja, belajar, dan mencari rezeki. Sebaliknya, mereka yang suka bermalas-malasan hanya akan menemukan kesulitan di kemudian hari. Mari kita lihat kehidupan orang-orang yang sukses. Apakah mereka mendapatkan kesuksesan dengan cara yang mudah?
Ataukah mereka bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih disiplin dibandingkan yang lain? Franklin menekankan bahwa ketekunan dan disiplin adalah kunci menuju kekayaan. Mereka yang terus bekerja dan tidak menyerah akan selalu menemukan jalan menuju rezeki. Sedangkan mereka yang hanya bermimpi tanpa bertindak akan tetap berada di tempat yang sama. Salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah menunggu waktu yang tepat untuk bekerja keras. Saya akan mulai belajar besok. Saya akan memulai bisnis setelah kondisi membaik. Saya akan bekerja lebih keras kalau ada motivasi. Namun kenyataannya, tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Jika kita terus menunggu, kita hanya akan membuang lebih banyak waktu dan kesempatan. Jadi, mulailah dari sekarang. Sekecil apapun tindakan yang Anda ambil hari ini, itu tetap lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Ketekunan, menyelesaikan apa yang dimulai. Salah satu tantangan terbesar dalam produktivitas adalah kita sering memulai sesuatu, tetapi tidak menyelesaikannya. Berapa banyak dari kita yang pernah bersemangat memulai sesuatu, belajar keterampilan baru, menabung atau berolahraga, tetapi kemudian berhenti di tengah jalan? Franklin mengingatkan, keberhasilan bukanlah hasil dari satu langkah besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketekunan adalah kebiasaan untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Tidak peduli seberapa kecil progres yang kita buat setiap hari, jika kita terus berjalan, kita akan sampai ke tujuan. Jadi, jika Anda merasa ingin menyerah, ingatlah, keberhasilan ada di ujung ketekunan Anda. Manfaatkan waktu luang untuk belajar dan bertumbuh. Narator dengan nada edukatif. Salah satu prinsip paling berharga dalam hidup adalah tidak pernah berhenti belajar. Waktu luang adalah peluang emas untuk meningkatkan diri. Mereka yang menggunakan waktu kosong untuk belajar dan berkembang akan selalu lebih maju dibandingkan mereka yang hanya bersantai. Dalam dunia yang terus berubah, mereka yang berhenti belajar akan tertinggal. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menggunakan waktu saya untuk belajar hal baru? Apakah saya membaca buku yang bisa meningkatkan keterampilan saya? Apakah saya memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan wawasan baru? Jika Anda ingin sukses, gunakan waktu luang untuk menambah ilmu dan keterampilan. Jangan hanya menghabiskannya untuk hiburan semata. Mereka yang terus belajar akan selalu memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Kesimpulan, rahasia produktivitas sejati. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari bab ini? Pertama, waktu adalah uang. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa hasil. Gunakan setiap jam dengan bijak. Kedua, kerja keras dan disiplin adalah kunci. Tidak ada kesuksesan tanpa usaha. Jangan menunggu waktu yang tepat, mulailah sekarang. Ketiga, ketekunan akan membawa Anda pada hasil yang besar. Jangan hanya memulai sesuatu, selesaikan. Keempat, gunakan waktu luang untuk belajar dan berkembang. Mereka yang terus belajar akan selalu lebih unggul dari yang lain. Sebagai penutup, Franklin menegaskan, jangan menunda hingga besok apa yang bisa kau lakukan hari ini. Karena setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih sukses. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan mulai bertindak atau kembali menunda? Pilihan ada di tangan kita. Dengan memahami pentingnya waktu, kerja keras, dan produktivitas, kita telah mengambil langkah besar menuju kebebasan finansial dan kesuksesan. Mari kita lanjutkan bab berikutnya, di mana kita akan membahas bagaimana hidup hemat dan menjauhi pemborosan adalah kunci. Pernahkah Anda merasa bahwa gaji atau pendapatan Anda selalu habis sebelum akhir bulan? Atau mungkin Anda sering bertanya-tanya kemana perginya uang yang telah Anda hasilkan dengan susah payah? Ini adalah pengalaman yang dialami oleh banyak orang. Bekerja keras sepanjang bulan, tetapi pada akhirnya tidak memiliki cukup tabungan untuk masa depan. Namun, apakah masalahnya terletak pada jumlah uang yang kita hasilkan? Ataukah cara kita mengelolanya? Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana hidup hemat dapat membantu kita mencapai kebebasan finansial. Kita akan belajar cara menghindari pemborosan, mengendalikan pengeluaran, dan membangun kebiasaan menabung yang kuat. Karena seperti yang dikatakan Benjamin Franklin, a penny saved is 2 pence clear. Setiap sen yang kita hemat adalah 2 sen yang bisa kita manfaatkan dengan lebih bijaksana.
Menghindari pemborosan dan kebiasaan belanja tidak perlu. Mari kita mulai dengan kebiasaan yang paling merugikan kondisi keuangan kita. Pemborosan. Franklin berkata, terlalu banyak orang membeli barang yang tidak mereka butuhkan dengan uang yang tidak mereka miliki untuk mengesankan orang yang bahkan tidak peduli. Berapa banyak dari kita yang membeli sesuatu bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tetapi karena keinginan sesaat. Coba perhatikan pola belanja Anda. Apakah Anda sering membeli barang hanya karena diskon besar-besaran? Apakah Anda sering membeli gadget terbaru meskipun yang lama masih berfungsi dengan baik? Apakah Anda sering makan di luar, padahal bisa memasak makanan sendiri dengan biaya lebih murah? Pemborosan tidak hanya terjadi dalam bentuk pembelian barang mewah. Bahkan pengeluaran kecil yang tampak sepele, jika dilakukan terus-menerus, bisa menjadi kebocoran besar dalam keuangan kita. Kita sering meremehkan pengeluaran kecil ini, tetapi jika dijumlahkan, mereka bisa menghabiskan sebagian besar pendapatan kita tanpa kita sadari. Jadi, langkah pertama dalam hidup hemat adalah menjadi sadar akan pengeluaran kita. Saran mengendalikan pengeluaran dan menjaga gaya hidup sederhana. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus menghasilkan lebih banyak uang. Namun, rahasia kekayaan sejati bukanlah seberapa besar yang Anda hasilkan, tetapi seberapa baik Anda mengelolanya. Franklin berkata, lebih mudah untuk menambah pengeluaran daripada menambah pendapatan. Maka bijaklah dalam mengelola uangmu. Mengendalikan pengeluaran tidak berarti hidup dalam kekurangan atau menghindari kesenangan. Sebaliknya, ini berarti membuat keputusan yang lebih bijak tentang bagaimana kita membelanjakan uang kita. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam mengendalikan pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya atau saya hanya menginginkannya? Hindari gaya hidup konsumtif. Jangan membeli sesuatu hanya karena tren atau tekanan sosial. Gaya hidup sederhana adalah kunci menuju kestabilan keuangan. Buat anggaran dan patuhi itu. Tentukan batas pengeluaran untuk setiap kategori dalam hidup Anda, seperti makanan, transportasi, hiburan, dan tabungan. Gunakan uang dengan penuh kesadaran. Sebelum melakukan pembelian besar, beri diri Anda waktu untuk berpikir. Jika setelah beberapa hari Anda masih merasa perlu membeli barang tersebut, barulah pertimbangkan. Kurangi pengeluaran kecil yang tidak perlu. Kopi mahal setiap hari, langganan yang jarang digunakan, atau makanan cepat saji bisa menjadi kebocoran finansial. Cobalah untuk menghilangkan pengeluaran yang tidak benar-benar memberikan manfaat. Ingat, setiap rupiah yang tidak Anda belanjakan adalah rupiah yang bisa Anda gunakan untuk hal yang lebih penting. Menabung dan efisiensi keuangan. A penny saved is 2 pence clear. Franklin menekankan pentingnya menabung dengan pepatah terkenalnya. A penny saved is 2 pence clear. Maksudnya adalah, setiap sen yang Anda hemat, bukan hanya uang yang tersisa di dompet Anda, tetapi juga uang yang bisa Anda investasikan untuk masa depan. Banyak orang berpikir bahwa menabung berarti menyisihkan apa yang tersisa dari penghasilan mereka. Namun, cara yang benar adalah menyisihkan tabungan terlebih dahulu sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan lain. Berikut adalah beberapa kebiasaan menabung yang bisa membantu Anda membangun kestabilan finansial. Buat aturan bayar diri sendiri terlebih dahulu. Segera setelah menerima penghasilan, alokasikan sebagian untuk tabungan sebelum membelanjakan uang untuk hal lain. Gunakan sistem otomatis. Atur agar sebagian dari gaji Anda langsung masuk ke rekening tabungan atau investasi. Tetapkan tujuan finansial yang jelas. Menabung menjadi lebih mudah jika Anda memiliki tujuan yang spesifik, seperti dana darurat, membeli rumah, atau investasi jangka panjang. Jangan tergoda untuk mengambil tabungan kecuali dalam keadaan darurat. Banyak orang memiliki tabungan, tetapi mereka seringkali menggunakannya untuk hal-hal yang tidak benar-benar mendesak. Tabungan bukan hanya tentang memiliki uang lebih banyak, tetapi juga tentang membangun keamanan dan ketenangan finansial. Kesimpulan, hidup hemat, masa depan cerah. Narator. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari bab ini? Pertama, hindari pemborosan dan belanja tidak perlu.
Jangan habiskan uang untuk hal-hal yang tidak benar-benar memberikan nilai dalam hidup Anda. Kedua, kendalikan pengeluaran dengan membuat anggaran dan menjalani gaya hidup sederhana. Ingat, kekayaan bukan tentang berapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi bagaimana Anda mengelolanya. Ketiga, biasakan menabung dan berinvestasi sejak dini. Uang yang Anda simpan hari ini adalah keamanan dan kebebasan Anda di masa depan. Jika Anda bisa mengendalikan pengeluaran dan membangun kebiasaan menabung, maka Anda sudah berada di jalur yang benar menuju kekayaan sejati. Sebagai penutup, Franklin memberikan nasihat sederhana namun sangat kuat. Seseorang yang tahu bagaimana menghemat uang akan selalu memiliki cukup. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan mulai menerapkan kebiasaan ini hari ini? Dengan memahami pentingnya hidup hemat, kita telah mengambil langkah besar dalam membangun kestabilan keuangan. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas bahaya utang dan bagaimana menghindarinya untuk mencapai kebebasan finansial yang sejati. Skrip ini disusun ramah, inspiratif, dan mudah dipahami. Cocok untuk format audiobook. Jika ada revisi atau tambahan, beritahu saya. Bayangkan sebuah rantai yang tidak terlihat tapi mengikat tangan dan kaki Anda. Rantai itu berat, membebani setiap langkah yang Anda ambil dan membuat Anda sulit bergerak maju. Itulah yang dilakukan utang terhadap kehidupan kita. Banyak orang berutang dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan mereka, membeli rumah, mobil, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, utang yang tidak dikelola dengan baik dapat berubah dari alat yang bermanfaat menjadi beban yang menghancurkan kebebasan finansial kita. Benjamin Franklin memperingatkan kita, orang yang berutang menjadi budak bagi pemberi pinjaman. Dalam bab ini, kita akan membahas dampak negatif dari utang, bagaimana utang bisa merenggut kebebasan kita, dan kiat untuk menghindari jebakan utang konsumtif. Karena kebebasan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang tidak memiliki utang yang membebani hidup kita. Franklin mengajarkan bahwa utang bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang pikiran dan kesejahteraan kita. Ketika seseorang terjebak dalam utang, mereka tidak hanya harus membayar bunga dan cicilan setiap bulan, tetapi juga harus menghadapi stres, kecemasan, dan ketidakpastian. Mari kita lihat bagaimana utang bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Beban finansial yang tidak berkesudahan. Setiap bulan, sebagian dari pendapatan harus dialokasikan untuk membayar cicilan utang. Ini mengurangi fleksibilitas keuangan dan membuat kita sulit menabung atau berinvestasi. Tekanan mental dan emosional. Utang menciptakan kecemasan yang terus-menerus. Pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan seperti, bagaimana saya bisa membayar cicilan bulan depan? Atau, bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Kehilangan kebebasan finansial. Orang yang berutang kehilangan kendali atas keuangan mereka. Sebagian besar pendapatan mereka bukan lagi milik mereka, tetapi milik bank atau pemberi pinjaman. Efek jangka panjang terhadap masa depan. Semakin lama seseorang berada dalam utang, semakin sulit untuk keluar darinya. Utang bisa menghambat pertumbuhan finansial dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kebebasan finansial. Franklin berkata, utang adalah seperti perangkap tikus, mudah masuk tetapi sulit keluar. Jadi, sebelum kita tergoda untuk mengambil utang, kita harus berpikir 2 kali, bahkan 3 kali. Bagaimana utang menghilangkan kebebasan dan ketenangan pikiran? Kebebasan adalah salah satu hal paling berharga dalam hidup. Tetapi utang memiliki kekuatan untuk mencuri kebebasan itu dari kita. Ketika kita memiliki utang, kita tidak bisa mengambil keputusan finansial dengan bebas, karena harus selalu mempertimbangkan pembayaran cicilan. Kita mungkin terpaksa bekerja di tempat yang tidak kita sukai, hanya karena butuh penghasilan untuk membayar utang. Kita kehilangan fleksibilitas untuk mengejar impian, karena sebagian besar uang kita digunakan untuk membayar kewajiban finansial. Franklin memberikan nasihat yang sangat kuat. Lebih baik tidur nyenyak di tempat sederhana daripada tidur gelisah di ranjang mewah karena utang. Banyak orang terjebak dalam siklus di mana mereka mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputus. Satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan menghindari utang sejak awal dan berusaha keluar dari utang sesegera mungkin.
Kiat agar tidak terjebak dalam utang konsumtif. Menghindari utang, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan kredit sama sekali. Ada beberapa jenis utang yang bisa bermanfaat, seperti utang untuk investasi atau bisnis yang produktif. Namun, utang konsumtif, utang yang digunakan untuk membeli barang yang tidak memberikan nilai jangka panjang, adalah sesuatu yang harus dihindari. Berikut beberapa strategi praktis untuk menghindari jebakan utang konsumtif. Hidup sesuai kemampuan. Jangan membeli sesuatu hanya karena ingin terlihat sukses di mata orang lain. Jika Anda tidak mampu membayar tunai, mungkin Anda belum benar-benar membutuhkannya. Buat anggaran dan patuhi itu. Selalu rencanakan pengeluaran Anda dan pastikan tidak melebihi pendapatan. Anggaran yang baik akan membantu Anda menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Jangan gunakan kartu kredit untuk hal-hal yang tidak esensial. Kartu kredit bisa menjadi alat yang berguna jika digunakan dengan bijak, tetapi juga bisa menjadi perangkap jika digunakan untuk belanja impulsif. Miliki dana darurat. Banyak orang berutang karena tidak memiliki dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Menyisihkan sedikit uang setiap bulan untuk dana darurat bisa menyelamatkan Anda dari kebutuhan untuk mengambil utang di masa depan. Bayar utang secepat mungkin. Jika Anda sudah memiliki utang, buatlah rencana untuk melunasinya secepat mungkin. Gunakan metode seperti snowball method, melunasi utang kecil lebih dulu, atau avalanche method, melunasi utang dengan bunga tertinggi lebih dulu. Hindari pinjaman berbunga tinggi. Hindari utang dengan bunga tinggi seperti pinjaman online atau cicilan kartu kredit yang bisa membuat Anda terjebak dalam pembayaran yang tidak berkesudahan. Franklin mengingatkan kita, lebih baik menunggu dan menabung daripada membeli dengan utang dan menyesal kemudian. Jangan biarkan godaan kepemilikan instan mengorbankan kebebasan finansial Anda di masa depan. Kesimpulan, hindari utang, bangun kebebasan finansial. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari bab ini? Pertama, utang bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga beban mental yang merusak ketenangan hidup. Kedua, utang membuat kita kehilangan kebebasan finansial dan menghambat pertumbuhan ekonomi pribadi kita. Ketiga, kita harus menghindari utang konsumtif dengan hidup sesuai kemampuan, membuat anggaran, dan membangun dana darurat. Keempat, jika kita sudah terjebak dalam utang, kita harus segera mencari cara untuk melunasinya dengan cepat. Franklin berkata, jika kamu ingin menjadi kaya, maka mulailah dengan keluar dari utang. Jika kamu ingin tidur nyenyak, jauhilah hutang sejak awal. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan diri kita terikat oleh utang, atau kita akan mengambil kendali atas keuangan kita sendiri? Pilihan ada di tangan kita. Dengan memahami bahaya utang, kita telah mengambil langkah penting menuju kebebasan finansial. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas pepatah bijak lain dari Benjamin Franklin yang bisa membantu kita membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Apa yang membuat seseorang benar-benar kaya? Apakah itu tumpukan emas, rumah mewah, atau rekening bank yang terus bertambah? Benjamin Franklin mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari uang, tetapi juga dari kebijaksanaan, karakter, dan cara kita memperlakukan orang lain. Dalam bab ini, kita akan menyelami berbagai pepatah dan aforisme bijak yang Franklin gunakan untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Kita akan membahas pentingnya menjaga perilaku, membangun reputasi, serta memiliki sikap rendah hati dan integritas. Karena pada akhirnya, orang yang bijak tidak hanya mengumpulkan harta, tetapi juga membangun kehidupan yang bermakna. Pepatah Franklin percaya bahwa sikap dan kebiasaan kita menentukan masa depan kita. Dia berkata, tunjukkan padaku seseorang dengan kebiasaan baik, dan aku akan menunjukkan seseorang yang akan sukses. Kita semua memiliki kebiasaan kecil yang membentuk hidup kita. Jika kita disiplin, kita akan melihat kemajuan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jika kita sabar, kita akan terhindar dari keputusan impulsif yang bisa merugikan. Jika kita bertanggung jawab, orang lain akan mempercayai kita. Namun, jika kita terbiasa dengan kebiasaan buruk, malas, menunda-nunda, atau menghindari tanggung jawab, kita juga akan merasakan akibatnya. Franklin memperingatkan, pekerjaan yang ditunda hari ini akan menumpuk esok hari. Maksudnya, jika kita terus menunda,
kita tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga menciptakan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Jadi, lakukan yang terbaik hari ini, karena besok akan membawa tantangan baru. Reputasi adalah aset yang sangat berharga. Franklin mengingatkan, dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan, tetapi hanya beberapa detik untuk menghancurkannya. Reputasi yang baik tidak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya bisa diperoleh melalui kejujuran, kerja keras, dan konsistensi dalam tindakan kita. Ketika kita dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, orang akan ingin bekerja sama dengan kita. Peluang akan datang lebih sering. Kita akan dihormati oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Namun, jika kita dikenal sebagai orang yang tidak bisa diandalkan, tidak peduli seberapa kaya atau sukses kita, orang lain akan menghindari kita. Franklin berkata, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Jangan pernah mengorbankan integritas demi keuntungan jangka pendek. Pada akhirnya, orang yang jujur akan selalu memiliki lebih banyak teman, lebih banyak peluang, dan lebih banyak ketenangan dalam hidup. Pepatah tentang relasi antar manusia. Bagaimana kita memperlakukan orang lain adalah cerminan dari karakter kita. Franklin mengajarkan bahwa hubungan sosial yang baik lebih berharga daripada kekayaan materi. Dia berkata, lebih baik memiliki teman sejati daripada memiliki 1000 koin emas. Mengapa? Karena dalam hidup, kita tidak bisa selalu berdiri sendiri. Kita akan membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Keluarga, teman, kolega, dan komunitas. Beberapa pelajaran berharga dari Franklin tentang hubungan antar manusia. Bersikap baik kepada semua orang. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Jangan terlalu banyak berdebat. Memenangkan argumen seringkali lebih merugikan daripada menguntungkan. Jadilah pendengar yang baik. Orang akan lebih menghargai kita jika kita benar-benar mendengarkan mereka. Bantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Franklin percaya bahwa hubungan baik adalah salah satu pilar utama kebahagiaan. Jadi, daripada hanya fokus pada mengejar kekayaan, bangunlah juga hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Kesombongan seringkali menjelang terbesar dalam mencapai kesuksesan. Franklin memperingatkan, mereka yang merasa sudah tahu segalanya tidak akan pernah berkembang. Orang yang bijak tahu bahwa belajar tidak pernah berakhir. Tidak peduli seberapa sukses atau kaya seseorang, selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Sikap rendah hati dalam belajar membawa banyak manfaat. Kita lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Kita lebih mudah menerima kritik dan berkembang. Kita bisa terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Franklin berkata, semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita sadari bahwa kita belum tahu. Jadi, jangan pernah berhenti belajar. Jadilah orang yang selalu haus akan pengetahuan dan pengalaman baru. Karena pada akhirnya, kesuksesan sejati datang dari kombinasi antara kerja keras, kebijaksanaan, dan sikap yang selalu ingin berkembang. Kesimpulan, kebijaksanaan lebih berharga dari kekayaan. Dari semua pepatah dan aforisme yang kita bahas, ada satu pelajaran utama. Kekayaan sejati bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang karakter, kebijaksanaan, dan hubungan baik dengan orang lain. Jaga reputasi dan integritas Anda, karena itu adalah aset yang lebih berharga daripada emas. Bangun hubungan yang baik dengan orang lain, karena kesuksesan tidak bisa dicapai sendirian. Selalu rendah hati dan terus belajar, karena dunia terus berubah, dan kita harus berkembang bersama waktu. Franklin berkata, orang yang paling kaya bukanlah yang memiliki paling banyak, tetapi yang paling sedikit membutuhkan. Jadi, daripada hanya mengejar uang, kejar juga kebijaksanaan, kejujuran, dan hubungan yang baik dengan sesama. Karena pada akhirnya, itulah yang akan membuat hidup kita benar-benar kaya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya akan mendengarkan pepatah ini, atau mulai menerapkannya dalam kehidupan kita? Pilihan ada di tangan kita. Dengan memahami nilai-nilai kehidupan ini, kita telah mengambil langkah besar menuju kesuksesan sejati. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas kesimpulan dari pidato Father Abraham dan bagaimana menerapkan semua pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang membuat seseorang benar-benar kaya? Apakah itu tumpukan emas, rumah mewah, atau rekening bank yang terus bertambah?
Benjamin Franklin mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari uang, tetapi juga dari kebijaksanaan, karakter, dan cara kita memperlakukan orang lain. Dalam bab ini, kita akan menyelami berbagai pepatah dan aforisme bijak yang Franklin gunakan untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Kita akan membahas pentingnya menjaga perilaku, membangun reputasi, serta memiliki sikap rendah hati dan integritas. Karena pada akhirnya, orang yang bijak tidak hanya mengumpulkan harta, tetapi juga membangun kehidupan yang bermakna. Franklin percaya bahwa sikap dan kebiasaan kita menentukan masa depan kita. Dia berkata, "Tunjukkan padaku seseorang dengan kebiasaan baik, dan aku akan tunjukkan seseorang yang akan sukses." Kita semua memiliki kebiasaan kecil yang membentuk hidup kita. Jika kita disiplin, kita akan melihat kemajuan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jika kita sabar, kita akan terhindar dari keputusan impulsif yang bisa merugikan. Jika kita bertanggung jawab, orang lain akan mempercayai kita. Namun, jika kita terbiasa dengan kebiasaan buruk, malas, menunda-nunda, atau menghindari tanggung jawab, kita juga akan merasakan akibatnya. Franklin memperingatkan, pekerjaan yang ditunda hari ini akan menumpuk esok hari. Maksudnya, jika kita terus menunda, kita tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga menciptakan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Jadi, lakukan yang terbaik hari ini, karena besok akan membawa tantangan baru. Pepatah tentang reputasi dan integritas. Reputasi adalah aset yang sangat berharga. Franklin mengingatkan, dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan, tetapi hanya beberapa detik untuk menghancurkannya. Reputasi yang baik tidak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya bisa diperoleh melalui kejujuran, kerja keras, dan konsistensi dalam tindakan kita. Ketika kita dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, orang akan ingin bekerja sama dengan kita. Peluang akan datang lebih sering. Kita akan dihormati oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Namun, jika kita dikenal sebagai orang yang tidak bisa diandalkan, tidak peduli seberapa kaya atau sukses kita, orang lain akan menghindari kita. Franklin berkata, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Jangan pernah mengorbankan integritas demi keuntungan jangka pendek. Pada akhirnya, orang yang jujur akan selalu memiliki lebih banyak teman, lebih banyak peluang, dan lebih banyak ketenangan dalam hidup. Pepatah tentang relasi antar manusia. Bagaimana kita memperlakukan orang lain adalah cerminan dari karakter kita. Franklin mengajarkan bahwa hubungan sosial yang baik lebih berharga daripada kekayaan materi. Dia berkata, lebih baik memiliki teman sejati daripada memiliki 1.000 koin emas. Mengapa? Karena dalam hidup, kita tidak bisa selalu berdiri sendiri. Kita akan membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Keluarga, teman, kolega, dan komunitas. Beberapa pelajaran berharga dari Franklin tentang hubungan antar manusia. Bersikap baik kepada semua orang. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Jangan terlalu banyak berdebat. Memenangkan argumen seringkali lebih merugikan daripada menguntungkan. Jadilah pendengar yang baik. Orang akan lebih menghargai kita jika kita benar-benar mendengarkan mereka. Bantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Franklin percaya bahwa hubungan baik adalah salah satu pilar utama kebahagiaan. Jadi, daripada hanya fokus pada mengejar kekayaan, bangunlah juga hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Kesombongan seringkali menjelang terbesar dalam mencapai kesuksesan. Franklin memperingatkan, mereka yang merasa sudah tahu segalanya tidak akan pernah berkembang. Orang yang bijak tahu bahwa belajar tidak pernah berakhir. Tidak peduli seberapa sukses atau kaya seseorang, selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Sikap rendah hati dalam belajar membawa banyak manfaat. Kita lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Kita lebih mudah menerima kritik dan berkembang. Kita bisa terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Franklin berkata, semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita sadari bahwa kita belum tahu. Jadi, jangan pernah berhenti belajar. Jadilah orang yang selalu haus akan pengetahuan dan pengalaman baru. Karena pada akhirnya, kesuksesan sejati datang dari kombinasi antara kerja keras, kebijaksanaan, dan sikap yang selalu ingin berkembang. Kesimpulan, kebijaksanaan lebih berharga dari kekayaan.
Dari semua pepatah dan aforisme yang kita bahas, ada satu pelajaran utama. Kekayaan sejati bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang karakter, kebijaksanaan, dan hubungan baik dengan orang lain. Jaga reputasi dan integritas Anda, karena itu adalah aset yang lebih berharga daripada emas. Bangun hubungan yang baik dengan orang lain, karena kesuksesan tidak bisa dicapai sendirian. Selalu rendah hati dan terus belajar, karena dunia terus berubah, dan kita harus berkembang bersama waktu. Franklin berkata, orang yang paling kaya bukanlah yang memiliki paling banyak, tetapi yang paling sedikit membutuhkan. Jadi, daripada hanya mengejar uang, kejar juga kebijaksanaan, kejujuran, dan hubungan yang baik dengan sesama. Karena pada akhirnya, itulah yang akan membuat hidup kita benar-benar kaya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya akan mendengarkan pepatah ini, atau mulai menerapkannya dalam kehidupan kita? Pilihan ada di tangan kita. Dengan memahami nilai-nilai kehidupan ini, kita telah mengambil langkah besar menuju kesuksesan sejati. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas kesimpulan dari pidato Father Abraham dan bagaimana menerapkan semua pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari.